Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Darussalam Al-Barah Ustaz Haji Muhammad Emnur MPD, yang kita muliakan koordinator kuliah subuh satu pagi Bapak Haji Ustaz Bapak Haji Hambali Abdul Mu'min, yang kita muliakan antara lain Bapak Haji Bejo, Bapak Haji Abdul Hamid, serta Bapak Haji Herman, Bapak Ahmad Yani, Bapak Haji Abdul Aziz, dan Bapak Haji Mukhlisin, Bapak Haji Baiduli, dan Bapak Syafi'i, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa hadir di majlis ini dengan iringan doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh donatur dan jamaah hadir di sini dipanjangkan umur ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan dari usianya dan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala dari pekerjaan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran Allah Ta'ala dari rezekinya terjadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khair wa khairul jazaa. Sebuah ucapan ribuan terima kasih atas doanya yang dipanjatkan Allah Ta'ala hari jadi saya yang ke-43 tahun. Lumayan tua juga, 43. Kalau nggak merasa hidup di dunia udah 43. Rambut udah separuh hitam separuh putih. Kebanyakan teman-teman saya itu rambutnya pada botak. Rambutnya pada botak teman-teman saya. Orang kalau ngajar kitab itu pada rontok rambutnya karena panas. Ilmu Allah panas. Pegangin tafsir, fikih, huruf fikihiyah, usulul fikih, belum ngajarin nahwu sorof. Jadi pemikiran semua. Kadang-kadang kepala suka pusing, butuh hiburan. Butuh hiburan mana? Paling makan enak, sahur, lihat ikan, terus ke sawah, lihat kali. Hiburannya itu kan nggak ada lagi. Masih ke mall kan? Apa yang dilihat kagak enak. Paling lihat sawah, pemandangannya enak. Sampai ngaji. Jadi hiburan saya ini cuma ngaji itu, ketemu jamaah ngaji itu hiburan saya. Kalau kagak ngajar kalau sepuin, ini hiburan saya kan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumin fid darain illa annahu babun mubadaratul bil khair. Bab lomba-lomba di dalam berbuat baik.
Hadis yang keempat, Ar-Rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqatin a'dhamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun tasaddaq wa ta'mulul bina wa la tumhil hatta idza baqal hukum qulta li fulan kada wa qad kana fulan muttafaqun alaih. Hadis yang keempat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah julukan tuh lakopnya bapaknya kucing. Karena Abu Hurairah ini suka ame kucing sehingga jubahnya itu banyak kucing. Di rumah banyak kucing. Jadi Nabi julukan adalah bapaknya kucing. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Namanya Abdurrahman bin Ja'arudul ila Nabi, datang pada suatu hari seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqin a'dhamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya yang Allah berikan? Qala anta saddaqa wa anta sahih. Pahala yang besar jika engkau bersedekah. Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat. Ketika kita sehat, sebelum datang penyakit, kita memperbanyak mubadaratu bis shadaqah wa tuksiru finas shadaqah wasabiquna bis shadaqah wasariquna bis shadaqah. Nabi menganjurkan ketika kita lagi sehat sebelum datangnya sakit untuk memperbanyak shadaqah, untuk berlomba-lomba dengan shadaqah, untuk segera dan bercepat-cepat untuk sedekah ketika kita lagi sehat. Jangan lagi sakit baru pengen sedekah. Sebab ketika sakit itu dia berobat puluhan juta, bahkan ratusan, bahkan miliaran untuk mengobati penyakit yang dia rasakan. Tapi Nabi bersabda, obatilah penyakitmu dhahu bis shadaqah, amradukum bis shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan shadaqah. Sebab shadaqah itu turba'u anil bala, bisa mengangkat daripada musibah dan ujian yang kita rasakan. Dengan sebab kita makan perut kita dalam keadaan kenyang, kita lupa kepada sanak saudara kita yang sedang lapar. Kita tidak pedulikan kepada tetangga kita yang susah. Kita dalam keadaan senang berlimpah harta, kemudian kita lupa akan kewajiban yang harus kita keluarkan dari infak, sedekah dan zakat yang kita keluarkan. Begitu besar manfaatnya bagi orang yang menerima kecil dari sesuatu yang kita buatkan. Tapi orang yang menerima begitu berharga dan manfaat bagi mereka dalam kebutuhan sehari-hari, apalagi kondisi ekonomi Indonesia seperti ini. Dagang susah, banyak orang yang pada PHK, banyak yang SMS saya, ya kerja kagak, anak pada sakit. Banyak nih di WA saya itu. Hampir tiap hari, kemarin dah. Saya tabrakan ini, ngasih rekening kirimin ke saya. Makanya duit itu yang dikasih jamaah, saya kasih orang-orang. Kali yang saya makan dari kontrakan yang saya punya. Yang ajar pagi, malam, siang, udah bagiin orang aja, namanya saya gak kerja, bagi orang nanti. Alhamdulillah. Jangan sampai kita taruh di dunia dalam hati kita
Kita taruh dunia itu di kantong kita, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah, orang yang lurus, nggak omah dengan dunia, nggak terlalu serakah dengan jabatan, yang dipikirkan bagaimana caranya ngajak orang berbuat baik dan berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sedekah ketika engkau lagi sehat, sahih, lagi seneng-senengnya ame bendahnya, lagi seneng-senengnya mah harta. Orang kalau seneng buat ame harta, cinta banget ame harta, jangankan bagi dicolek aja kagak mau, marah. Betul. Mobil baru kita cuci, baru kita servis, tiba-tiba tetangga minjem berat banget. Berat kan? Berat. Mobil baru dicuci, baru servis, pinjem berat. Sesuatu yang berat kita ringanin, pahalanya berlipat-lipat ganda. Maka di dalam hadis Nabi SAW, wabtaghi rif'atan indallah, carilah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Pertama adalah wa tuhlamu amman jahilaka, kamu maafin orang yang tidak tahu kedudukan engkau. Nih, cari derajat sangat tinggi di sisi Allah. Orang nggak tahu kedudukan kita apa di rumah kita, di kampung halaman kita, di negeri kita. Itu orang yang terpandang, orang yang terhormat, mempunyai kedudukan, kemudian punya harta yang begitu banyak. Orang banyak yang setengah sama kita. Tiba-tiba kita nyamar di suatu daerah, di suatu kampung, orang nggak tahu kita. Kita makan bersama mereka, duduk sama rendahnya, ketika berdiri sama tinggi. Tinggal di bawah tuh sesuatu yang dimiliki. Tuh orang yang bagus, dia nggak merasa dirinya sesuatu yang dia miliki. Tiba-tiba orang meremehin kita, orang nyempelehin kita, orang rendahin kita, orang nyuruh kita. Kita lagi duduk, dipanggil, Mas, mari, tolong angkatin, tolong angkat, tolongin saya pindahin itu. Kita tolong orang, jangan marah, nyuruh saya, lu nggak tahu apa? Tanam pijak kebun saya nggak ujung-ujung. Pak, jangan terlalu bangga dengan harta yang kita miliki, takut jadi tipuan yang Allah berikan kepada kita terlalu cinta dengan harta. Ketika Habib Ali bin Abdul bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syahud, wali min awliyaillah. Saya punya guru Al-Habib Imam Arifillah bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Budi. Belajar sama abahnya Imam Arifillah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Budi. Belajar dengan Habib Abdullah bin Ubay Syatiri. Kemudian beliau belajar lagi dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, termasuk guru Syabih Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, belajar dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi silsilah ilmu saya begitu. Ketika Habib Ali masih hidup di Masjid Ar-Riyad, beliau punya pesantren, muridnya banyak, nggak ada yang bayaran sedikit pun. Orang yang ngaji makan gratis, bahkan dikasih uang jajan sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul qauli Sayyidul wali min awliya. Setiap pengajian yang hadir itu dikasih makan yang enak-enak.
Dan silih berganti tamu yang datang memberikan hadiah. Apa yang didapatkan oleh Habib Ali selalu dibagikan kepada orang. Rumahnya besar. Ada salah satu tamu datang ke Sewut, kemudian dari bangsa Al-Qatis. Ketika Habib Ali sedang ngajar ribuan orang yang hadir, orang ini berkata dalam hatinya, katanya Habib Ali seorang alim, orang yang jujur, orang yang warok, wali min auliyaillah, tapi rumahnya besar. Rumahnya besar, hartanya banyak. Hartanya, masa orang alim seperti ini dikatakan orang yang warok yang. Ketika dia bergerak hatinya, bicara dalam hatinya, belum mengucapkan di dalam lisannya. Ketika Ali lagi ngajar, tiba-tiba Habib Ali berhenti dan nengok dengan orang tersebut. Kemudian Habib Ali tersenyum. Selesai ngajar, orang itu disuruh makan. Habib Ali manggil orang, mari. Dipegang oleh Habib Ali, diajak masuk ke rumahnya. Rumahnya kan di samping masjid itu. Diajak makan, apa aja makanan ada. Orang ini tambah bingung masuk ke dalam. Lihat rumahnya besar, uangnya begitu banyak. Tiba-tiba datang orang dari Oman, memberikan kurma yang terbaik, yang termahal ketika itu. Dari Oman, satu peti. Satu, itu makanannya mewah. Namanya tahadusun bin nikmat. Kita kalau punya duit makan yang enak, jangan oncom mulu, moncor. Makan yang enak, kita punya duit nih, lagi gajian, makan yang enak sama keluarga. Tuh, kali-kali Bu ya, hari Minggu libur makan di sahur. Ini duit banyak, pura-pura susah, akhirnya susah beneran. Babi ni'mati rabbika fahadith, nikmatin nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan pura-pura susah supaya takut orang pada datang minta bantuan. Nikmatin di dunia, tapi jangan berlebihan, lupa dengan alamul akhirah. Akhirnya datang tuh bawa kurma bagus. Orang ini belum pernah ngerasain kurma yang dari Oman, yang biasa orang makan para bangsawan dan raja-raja. Dikasih Habib Ali. Orang ini langsung pulang, Habib, alhamdulillah, saya dapatkan kurma dari Oman. Kurma yang bagus, yang manis, paling bagus, paling mahal, saya berikan untuk guru. Diambil Habib Ali, jazakumullah khair, saya doain supaya hidupnya berkah. Udah dikasih uang. Kemudian dikasih orang ini kurma. Yang tadi curiga suudzon kepada Habib Ali, dikasih itu kurma. Orang ini girang banget. Pas dikasih kurma, kemudian orang ini berkata, ya Habib, ini kurma mahal, tak apa-apa, ambil. Di rumah saya masih ada segudang nih kurma seperti ini. Ini kurma jarang-jarang ya Habib, ambil ini kurma. Makan untuk keluarga kamu. Kata orang ini, ya Habib, bagaimana kurma ini saya jual ya Habib? Saya bakal makan untuk keluarga. Saya ngajar ke masjid-masjid, mimpin masjid-masjid, pesantren-pesantren, saya ngajar, tapi nggak ada orang yang ngasih duit ya Habib. Tapi saya lihat engkau ngajar, tapi kau kaya raya. Tapi engkau dari mana?
Sebab di Hadramaut itu ngajar di masjid-masjid nggak ada yang ngasih duit di sono. Hidupnya dalam keadaan sederhana. Dulu saya di Hadramaut itu alim kami, itu kerjaan hari-hari gembala kambing, ame dagang kopi, roti itu kue daging, itu aja kerjaannya, makan sehari-hari. Ada yang jahit, ada yang namanya kerja bangunan. Itu mukti-mukti yang ada ditarik, kerjaannya seperti itu. Dikasih nih format sekarang kira, ya Habib, bagaimana kalau saya jual? Saya bakal usaha untuk makan istri saya dan anak-anak saya. Silakan, saya udah kasih. Dikasih lagi tuh berapa kardus sama Habib Ali, biar banyak duitnya. Pas keluar, kemudian dijual nih korma, tiba-tiba korma ini langsung dibeli sama orang, baru keluar dari rumah Habib Ali. Ini korma. Kalau orang ini sebelum keluar dari rumah Habib Ali, dibilang kata Habib Ali, saya ini nggak cinta dunia, saya ini nggak cinta dunia, tapi dunia datengin ke saya. Saya udah buang-buang nih semua, tapi datang terus. Datang. Makanya dunia ini begitu cantik, begitu indah, laksana janda muda, kaya raya, cantik, punya anak satu. Ini dunia laksana janda muda, cantik, kaya raya, baru punya anak satu. Sekampung jadi rebutan. Bang Udin, kita lebih gampang deketin perawan daripada janda. Kenapa? Karena janda modalnya gede. Apa aja banyak milih-milih. Kemudian janda itu ganjen. Wah, terbentuk. Oh ya enggak. Lain kalau perawan nyapu aja di depan, kayak ampun. Kalau janda, masya Allah, udah kaya raya, punya anak atuk masih kecil, muda lagi umur 23, jadi rebutan nggak tuh? Orang pengen dapetin janda atuk cantik kaya raya sulit karena saingan banyak. Saingan. Kalau deketin tuh jandanya, habis tuh duit kita uber-uber tuh janda, dapat juga kagak. Dapat juga kagak. Ustaz tahu? Tahu. Kan banyak orang yang berkata demikian. Tapi belum ngerasain gimana untuk pengen coba kalau cerita janda seru, nggak ada ngantuk tuh. Deketin tuh janda nggak dapet duit udah habis, saingan banyak nggak dapet, jadi berganti panas bawahnya, ngasih duit banyak, orang ngasih lebih gede lagi dari kita. Pas udah dapet ame kita, saudaranya setuju, jangan demi dia, gagal gak? Deketin saudaranya, udah korban apanya nih kita. Deketin orang tuanya, iya setuju. Jiran ditanya tuh orang yang bersangkutan janda cantik kaya, punya anak atuk, nggak mau sama kita. Udah berkorban banyak gak? Kalau pengen dapetin janda kaya cantik, kaya raya, gampang. Jangan ragu deketin jandanya atau keluarganya atau orang tua, tapi deketin anaknya. Deketin. Kalau ketemu anaknya, beliin sesuatu. Ketemu anaknya, gemelin tuh duit.
kita ajak bercanda, lama-lama nih anaknya demen nih sama orang. Apa ya kata anaknya? Mah, lebih baik cari ayah lagi dah. Cari Emang kenapa? Sepi di rumah gede, mewah, harta banyak, sendirian gak enak. Kamu pengen nyari ayah seperti apa? Seperti om ini aja. Betul. Kalau anak udah milih, kemudian anak udah setuju, kira-kira itu lulu gak hati seorang ibu? Lulu. Kalau mendeketin janda, deketin anaknya dulu. Ya janji, deketin anak. Kalau anaknya udah kita pegang, udah kita dapat emaknya. Maksudnya apa Ustaz? Dunia ini laksana janda, muda, cantik, kaya raya, baru punya anak atuh. Selalu menghias dirinya. Kalau kita nguber janda ataupun nguber dunia, itu nggak bakalan habis-habisnya dan dia bakalan jauh dari kita. Akhirnya kita habis dengan usia kita, akhirnya kita meninggal dunia. Banyak orang-orang kaya peninggalannya begitu banyak. Kita uber dunia, tapi dunia nggak mau ambil kita. Kita uber janda cantik, berobat segala hal, waktu, tenaga, pikiran, tapi janda nggak mau ambil kita. Dapatkan? Kita uber dunianya, tapi nggak dapat habis. Gimana caranya biar dunia itu nguber kita? Kita nggak perlu dunia datang ke kita. Maksain. Deketin anaknya dunia. Deketin orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki dunia siapa? Allah. Kita udah dekat dengan Allah, deketin lagi orang yang dekat dari hambanya yang soleh, yang gak perlu dunia. Dunia itu datang, deketin tuh dia. Deketin, minta doanya, minta redonya, minta keberkahannya, didoain tuh kita, dikasih dikirim, dikasih selawat, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan dunia. Kenapa deketin orang yang soleh? Karena dunia ini diwariskan min ibadina sholihun. Innal arda nurisu min ibadina sholihun. Sungguhnya kata Allah, aku warisi dunia ini kepada hambaku yang soleh. Habib Ali itu. Orang ini tanya, Habib, antum orang kaya raya, tapi orang warok dan dulu. Tapi rumah mewah, harta begitu banyak. Habib Ali kalau lagi musim panas kemarau, itu ngasih makan 30.000 orang. Dikasih makan, bahkan kuda-kudanya dikasih makan, ternak-ternak mereka dikasih makan, sehari ngasih makan berapa? 30.000 ngasih makan. Ini orang kaya benar. Kata Habib Ali, saya nggak cinta dunia, tapi dunia nguber saya udah buang-buang datang lagi. Orang kalau ikan sayang suka sedekah itu begitu, marahin lagi tuh dunia, karena dia nggak butuh dunia yang nguber dia. Supaya apa? Dunia nguber beliau, dunia dia punya, kemudian diberikan kepada orang yang berhak. Tuh kagak disimpan, dikasih tuh korma satu kardus besar, tambahin lagi, kamu makan dengan muridmu dan keluargamu. Kata orang ini, ya Habib, lebih baik saya jual aja nih korma, bakal keluargaku untuk ngasih makan keluargaku. Sebab saya ngajar keliling-keliling, tapi hidupku sangat susah.
nggak seperti Abu Ali senyum dan ketawa. Kakak keluar ini bawa ini korma di pasar Sewon, baru keluar dari rumah Habib Ali, tiba-tiba ada orang lihat ini korma apa? Korma dari Oman, bagus ini. Saya jual murah. Saya jual 5.000 guys. Jalan kata sekarang 5 juta. Kamu jual murah ini, bisa orang beli 10.000 guys. Enggak, saya mau jual 5.000 saja. Dibeli itu 2, dikasih itu duit. Girangnya bukan main. Kemudian dibelanja-belanja di pasar Sewon untuk keluarganya. Orang beli ini datang ke rumah Habib Ali, kemudian ngasih apa? Ngasih korma. Ya Habib, alhamdulillah di Sewon ada orang jual korma seperti ini. Habib senang. Ini saya kasih ya Habib. Balik lagi. 2 kardus korma. Balik sini. Pas ngobrol, kamu tiba-tiba nih orang habis belanja datang lagi ke Habib Ali. Ya Habib, alhamdulillah korma yang saya jual alhamdulillah sudah laku. Saya mau pulang, tiba-tiba ngeliat tuh orang, ada dia. Satu korma ada di depannya. Kamu dapat dari mana ini korma? Dari ini ya Habib, saya beli sama dia. Ternyata korma yang dikasih orang tiba-tiba datang lagi. Kalau bisa hati kita dengan sholatu sholihin, qalbul mu'allaqun bi mahabbatis sholihin, tangguh bitan baraya. Gantungkan hati kita, cintai orang-orang yang soleh, kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam urusan dunia, dan terangkat dari macam-macam musibah dan ujian yang menimpa dengan diri kita. Ingat demen didatang lagi tuh. Didatang pagi dapat amplop, sore dapat amplop, besok pagi orang datang, udah disobek kasih orang lagi. Datang lagi tuh, dunia begitu. Laksana orang main bola ditendang, datang lagi. Makanya pemain bola orangnya banyak, penontonnya lebih, bolanya berapa? 1. Pemainnya 11 tambah 11 berapa ya? 22. Tapi wasitnya atuh. Ya, maksudnya. Bolanya penontonnya ribuan. Itu sorak-sorak rame banget. Tapi bolanya tetap atuh. Kagak banyak. Itu dunia begitu. Jadi rebutan semua orang. Jadi cacian, jadi hinaan bagi orang-orang yang nonton. Penalti kagak masuk. Betul. Penalti kagak masuk. Tuh Prancis nendang kagak masuk. Tapi tuh yang pemain depan itu, Pepe agak masuk depan gawang, dihina dia, dihujat. Itu dunia begitu. Dunia seperti itu, penuh dengan ujian dan rintangan hidup kita. Tapi kita jangan sampai tertinggal dalam dunia. Cari dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah kamu urusan dunia, kata Nabi, seakan-akan kau hidup di dunia selama-lamanya, tapi jadiin dunia itu buat akhir. Kita punya motor yang cakep, bawa motor ke masjid, jangan yang butut. Pergi ke masjid, sendalnya templang. Takut sendal yang cakep diambil orang, udah takut seudon orang-orang baik di masjid, akhirnya hilang mulu. Bawa mobil, kita punya mobil, ajak teman-teman pada kuliah subuh, biar mobil kita barokah. Datang ke masjid,
tarusan binikmat, jangan jalan kaki, disembunyiin takut orang nih ikut numpang dengan kendaraan kita. Jadikan kendaraan kita ini menuju akhir, termasuk harga.